Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku kelas 10 SMK Negeri 1 Kaliorang. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Siti Umi Solihah, atau kalian bisa memanggil Ibu Bu Titis. Di sini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Kaliorang. Nah, untuk lebih lanjut biodatanya Ibu sudah tampilkan di sebelah sini, bisa kalian baca sendiri untuk nama, tempat tanggal lahir, juga ada nomor WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru untuk KD yang terakhir, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Untuk materi yang ketiga nanti akan ada aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Kemudian untuk yang materi terakhir nanti akan ada partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang hakikat wawasan Nusantara. Silahkan disimak baik-baik dan dilihat sampai akhir, karena nanti di akhir akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat, sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia, benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian yang dimaksud dengan wawasan Nusantara yaitu wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya yaitu bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara digunakan untuk melihat bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang pluralisme atau terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, etnis, dan juga golongan. Untuk landasan wawasan Nusantara terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal dari wawasan Nusantara adalah Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara, termasuk juga dalam mendasari keberadaan wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah landasan visional. Landasan visional merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang keempat adalah landasan konsepsional, yaitu sikap ulet dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan potensi sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
itu lebih ke cerminan jiwa kita, semangat kita, serta mental kita untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita. Sedangkan untuk waktu lahiriahnya itu merupakan tindakan kita, perilaku kita untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut. Berikutnya ada asas wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas kepentingan bersama. Asas ini terutama digunakan saat menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asas ini merupakan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan ini tercermin dalam tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan atau umum. Yang ketiga, asas kejujuran. Asas kejujuran ini bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan realita dan hukum. Yang keempat ada asas solidaritas. Asas ini merupakan asas untuk saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Nomor 5 ada asas kerjasama. Asas ini menerapkan kebersamaan, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untuk yang terakhir ada asas kesetiaan. Asas ini bermakna kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama itu sangat penting dan menjadi tonggak utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan. Jadi apabila kesetiaan itu goyah, maka dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia itu juga akan hancur berantakan. Nah, di dalam asas wawasan Nusantara itu banyak sekali tantangannya. Yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat itu maksudnya adalah bahwa untuk saat ini pembangunan nasional tersebut belum bisa dilakukan secara menyeluruh dan juga belum merata. Yang kedua ada dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas itu adalah adanya globalisasi yang masuk ke Indonesia, di mana banyak sekali budaya-budaya Barat yang masuk yang mempengaruhi dari budaya-budaya di Indonesia. Kemudian ada kesadaran dari warga negara. Nah, ini juga menjadi tantangan yang lumayan berat karena banyak sekali warga negara yang belum sadar akan pentingnya membangun wawasan Nusantara dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan. Kemudian untuk wawasan Nusantara itu juga dapat diukur keberhasilan serta ketidakberhasilannya. Untuk memperoleh keberhasilan itu, warga negara perlu memiliki kesadaran, perlu mengerti, memahami, dan menghayati hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta hubungan warga negara dengan negara. Kemudian mengerti, memahami, dan juga